Ada sebuah kisah tentang seorang sufi terkenal pada abad ketiga Hijriah yang memiliki karomah luar biasa. Sang sufi pernah dituduh mencuri permata. Kemudian ditolong ribuan ikan nun yang membawa permata di mulut mereka. Sufi ini bernama Zunnun al-Mishri. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Simak kisah berikut yang tertuang dalam kitab Tazkiratul Auliya oleh Fariduddin Attar. Zunnun al-Mishri, yang nama lengkapnya adalah Abu Al-Faid Thauban ibnu Ibrahim, adalah seorang sufi terkenal yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Ia mendapat julukan Al-Mishri karena berasal dari Akhmim, Mesir. Zunnun lahir sekitar tahun 796 Masehi dan meninggal pada tahun 859 Masehi di Kairo. Zunnun al-Mishri dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan ajaran tasawuf dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan mistisisme Islam. Al-Kisah, Zunnun al-Mishri pernah menumpang sebuah kapal. Dalam perjalanan, seorang saudagar membuat gaduh karena kehilangan sebuah permata yang amat berharga. Seluruh penumpang kapal digeledah, tak terkecuali Zunnun. Setelah memeriksa semua orang dan tak menemukan permata yang dicari, entah kenapa sang saudagar bersikeras bahwa Zunnunlah pencuri permatanya. Zunnun pun akhirnya dipukuli dan diperlakukan dengan hina. Sang sufi cukup lama disiksa, namun tetap membisu, sampai akhirnya ia tak tahan dan memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu," kata Zunnun. Tak lama berselang, muncullah ribuan ikan nun dari dasar laut. Masing-masing ikan membawa permata di mulut mereka. Zunnun akhirnya mengambil satu permata dan memberikannya kepada sang saudagar. Orang-orang yang tadinya menyiksa Zunnun sangat terkejut melihat peristiwa tersebut. Mereka pun ramai-ramai meminta maaf kepada Zunnun al-Mishri. Peristiwa inilah yang membuat sang sufi mendapat julukan Zunnun, yang artinya pemilik atau penguasa ikan nun. Di lain waktu, Zunnun al-Mishri kedatangan tamu seorang pemuda yang tidak suka dengan kaum sufi. Sang pemuda menganggap Zunnun orang yang sesat, zindik, bahkan kafir. Pagi itu Zunnun tidak sedang ingin mengajaknya berdebat tentang konsep sufisme. Zunnun justru memintanya agar menggadaikan cincin permatanya dengan harga 1 dinar. Kesepakatan dibuat, sang pemuda kemudian beranjak ke pasar menawarkan kepada orang-orang yang ia jumpai. Seharian penuh dia berkeliling, menawarkan dari orang ke orang. Hingga senja bergelantungan di ufuk barat, tak satu pun yang bersedia membayar. Pemuda ini kembali menemui Zunnun. "Tak ada satupun yang mau bayar cincinmu ini. Bahkan 1 dinar yang kau tawarkan, tak ada yang bersedia," kata sang pemuda. Mendengar laporan itu, Zunnun kembali berkata, "Segera temui ahli permata. Minta dia menaksir berapa harga yang pantas untuk cincin ini." Pemuda itu mematuhi permintaan Zunnun dengan menemui seorang ahli permata. Tanpa diduga, ahli permata itu menyebut jika cincin yang dibawa itu seharga 1000 dinar. "Bagaimana engkau memiliki cincin permata sebagus ini?" tanya si ahli permata keheranan.